pemilih, selamat datang kembali di Warung Ngopi. Warga yuk ngumpul bareng ngobrol pemilu. Di sesi selanjutnya, ketemu lagi dengan saya Bang Dikli yang tidak asing lagi di dunia perperkesan di Kabupaten Batubara. Kali ini sudah hadir di studio narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sudah malang melintang di Kabupaten Batubara. Sudah hadir di studio bersama kita narasumber kita pada siang hari ini, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Bapak Abdillah. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bang Dikli. Apa kabar Pak? Alhamdulillah hari luar ini biasa ya sehat. Pak. Sudah lama nggak berjumpa Bang Dikli nih. Siap, Pak. Auranya setelah berumah tangga ini agak ceria lebihnya. Benar Pak, sudah ada support dari istri. Itu dia terpenting. Benar, jadi nggak melajang lagi ya. Sebenar Pak, benar. Iya Pak. Kalau kita bertemu dengan Pak Abdillah selaku Kordip Sosdiklih Parmas dan SDM, hal yang paling saya ingat adalah sosialisasi dan partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan. Nah, berhubung pemilu dan pemilihan yang sudah berlalu di tahun 2024 kemarin, Pak, apa saja yang menjadi evaluasi KPU Kabupaten Batubara terkait partisipasi pemilih dan penyelenggaraan secara keseluruhannya, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bang Dikli. Ya, bercerita mengenai partisipasi dalam pemilu, itu merupakan bagian dari Divisi Sosdikli dan Parmas yang ada di KPU Kabupaten Batubara khususnya. Nah, terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 dan pemilihan 2024 yang lalu, maka di sana ada catatan-catatan tersendiri bagi kami selaku Divisi Sosialisasi, yaitu terutama terkait dengan peningkatnya partisipasi pemilih. Jadi ada di pemilihan pemilu 2024 yang lalu, itu tingkat partisipasi pemilih yang ada di Kabupaten Batubara ini kita anggap sudah baik, di angka 73%. Nah, namun pada saat pemilihan kemarin, nah ini kita cukup kita sayangkan tingkat partisipasi pada saat pemilihan, khususnya kepala daerah kita untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, ini kalau kita bilang jauh menurun. Jauh menurunnya, itu di angka 62,3%. Nah, memang faktor mempengaruhi hampir 10% turun partisipasi pemilih antara pemilu dan pemilihan ini kemarin. Ya, salah satu diakibatkannya cuaca yang ekstrim lah kita bilang, karena satu hari sebelum pemilihan kemarin, kita di Kabupaten Batubara ini khususnya itu diguyur hujan tiada henti dari mulai sore sampai hari pelaksanaan pemilihan di tahun 2024 yang lalu. Jadi sehingga antusias masyarakat tinggi, namun ingin datang ke TPS memilih itu mereka terhambat di cuaca tersebut. Gitu kira-kira, Bung Dikli. Berarti bukan karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara sehingga partisipasi menurun ya Pak, dari pemilu ke pemilihan? Nah, kalau untuk kurangnya partisipasi, kalau kami rasa sudah semaksimal mungkin, karena partisipasi pada pelaksanaan pemilu 2024 lalu, nah tidak kalah banyaknya kita lakukan partisipasi untuk pemilihan 2024 ini. Sama saja ya Pak? Sama saja, maka lebih Bahkan lebih ya? Lebih. Karena di sana ada beberapa kegiatan yang kita bilang cukup mewah dan megah dan antusias masyarakat yang luar biasa. Di antaranya itu ada launching maskot dan juga jingle pilkada. Jadi artinya ketika kita melaksanakan launching kemarin, launching tahapan, launching maskot dan launching jingle itu kita laksanakan itu di tempat umum dan tempat yang memang rame, pusat perhatian masyarakatnya itu. Iya, berarti usaha dan sosialisasi sudah semaksimal mungkin dilakukan oleh KPU Kabupaten Batubara
Bahkan pada pemilihan ini lebih lagi diadakan cuman karena faktor cuaca saja ya Pak? Ya, kalau pada hari saya menilai di faktor cuaca, karena sosialisasi yang kami lakukan di pemilu itu tidak kalah megahnya untuk sosialisasi pemilihan ini. Jadi artinya kita beranggap kemarin, ya ini kalau berandai-andai seandainya pada satu hari sebelum hari H pelaksanaan pemilihan di 2024 kemarin tidak diguyur hujan ataupun bencana hujan yang sampai mengakibatkan banjir, ada TPS kita yang hancur. Nah, mungkin saya pikir itu bisa mencapai di angka 75 ke atas untuk presentasinya. Namun ya itu semuanya berandai-andai gitu. Berandai-andai Ya, ya, namun kendalanya semalam itu itulah dia kira-kira. hanya faktor cuaca Hanya yang faktor ekstrim ya Pak cuaca pada ekstrim. hari H dan sebelum hari H dan hari H-nya yang cuaca ekstrim di Batubara ya Pak? Ya, karena untuk sosialisasi, kalau saya pikir KPU Batubara, khususnya Divisi Parmas, kita melakukan kerjasama di beberapa lembaga lain, organisasi-organisasi lain. Contohnya ada di sana IPARI, ada PWI, ada kemarin kita lakukan dengan berbagai organisasi kemahasiswaan. Kemudian kita juga aktif untuk ke sekolah dalam hal pemilih pemula. Kemudian membuat kegiatan ada basis pemilih. Namun itulah keadaan pada saat di hari H pada pemilihan 2024 gitu Bang Dikli. Iya Pak, itu kan ini 2024 Pak, ya kan? Kalau kita menatap ke depan tentang sosialisasi pendidikan pemilih ini merupakan salah satu pilar yang penting untuk mendukung partisipasi pemilih yang lebih meningkat di periode pemilu yang akan datang atau pemilihan yang akan datang. Apa yang menjadi sasaran sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Batubara ke depan? Nah, ini menarik nih Bang Dikli. Ya. Karena hari ini walaupun tahapan pemilu maupun pemilihan sudah selesai dilaksanakan, namun KPU mulai hari ini khususnya KPU Batubara telah akan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pada saat non tahapan pemilu maupun pemilihan ini. Di antaranya itu akan kami laksanakan nanti desa peduli pemilu. Nah, ini desa peduli pemilu ini konsepnya bagaimana? Kami akan lakukan ini di 12 kecamatan yang ada di Batubara ini, 12 kecamatan kita akan lakukan di 12 kecamatan ini. Nah, pesertanya itu kita libatkan dari basis pemilih yang ada di setiap desa di satu kecamatan. Jadi kami akan melakukan ini secara merata di 12 kecamatan. Artinya itu akan kita lakukan secara bergilir. Ya mungkin setiap minggu atau 2 minggu sekali kita akan melakukan dalam hal sosialisasi desa basis pemilu, peduli pemilu. Inilah yang akan kita lakukan yang pertama. Nah, yang kedua, KPU Batubara juga khususnya Divisi Parmas juga hari ini menyusun dalam program KPU Go to School dan Kampus. Go to School dan Kampus. Nah, ini basisnya kita sudah tahu itu adalah basis pemilih pemula. Pemilih pemula. Nah, kenapa kita ambil basis pemilih pemula dari hari ini? Nah, terkadang kita mengambil sosialisasi untuk basis pemilih pemula ini pada saat sudah mau masuk tahapan ataupun sudah tahapan mendekatin hari H. Nah, sehingga terkadang kita jujur saja basis pemilih pemula ini kadang tidak merata menyeluruh didapatkan untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Makanya program KPU Go to School kita akan lakukan ini setiap minggu. Setiap minggu. Jadi setiap minggu nanti kita akan ada roadshow langsung ke 34 sekolah SMA sederajat yang ada di Kabupaten Batubara ini. Ini yang akan kita coba dalam hal memperbaiki sosialisasi ke depan, membagi pemahaman kepada masyarakat dan juga membagi pemahaman kepada pelajar khususnya yang sudah nanti genap di 17 tahun pada saat pemilihan dan pemilu 2029 yang akan mendatang. Boleh disambi sambil minum kopi, Pak? Buat siap, oke. Ya teman pemilih, menarik tadi yang disampaikan Kordip Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Batubara bahwa ada beberapa sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Batubara. Pertama tadi ada Desa Peduli Pemilu dan ada juga KPU Goes to School dan Goes to Campus ya Pak. Ya.
Jadi teman pemilih, nantikan nanti kehadiran kita di masing-masing SMA teman pemilih ataupun nanti di kampus teman pemilih. Ya Pak. Berarti sasarannya tadi kan Pak, selain untuk masyarakat di desa di 12 kecamatan di Kabupaten Batubara, tadi ada ya berarti dari pemilih pemula ya Pak, yang memang kalau kita lihat komposisinya termasuk yang banyak ya di data pemilih kita ya Bapak. Jadi Pak, berarti kan ini menjadi target kita, goals KPU Kabupaten Batubara untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada pemilih pemula. Ya. Nantinya kan ini kan akan kita seminggu sekali tadi ya Pak? Ya, kita upayakan ini seminggu sekali kita akan melakukan go to school tadi. Go to school. Selain 2 agenda besar tadi Pak, adakah agenda lain yang memanfaatkan platform media sosial sebagai upaya KPU Kabupaten Batubara untuk meningkatkan ataupun memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat khususnya Batubara Pak? Nah, ini memang kita hari ini berpacu dengan kemajuan teknologi. Nah, selain tadi yang saya sebutkan, sosialisasi terjun langsung, berinteraksi langsung, bersentuhan langsung kepada masyarakat dan pemilih pemula, KPU Batubara juga dalam hal untuk melakukan sosialisasi ini dibantu dengan beberapa media sosial yang dimiliki oleh KPU Batubara. Di antaranya ada YouTube KPU Kabupaten Batubara, ada TikTok, kemudian adanya Twitter, kemudian ada Instagram, dan lain sebagainya. Ini merupakan wadah terpenting dalam penyampaian informasi ataupun sosialisasi melalui teknologi digital yang hari ini kita lihat sangat efisiensi dan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Dan khususnya lagi, hari ini juga KPU Batubara melalui podcast Warung Ngopi KPU Kabupaten Batubara. Warga ngumpul, ngobrol pemilu. Nah, ini juga merupakan suatu wadah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seluruh Kabupaten Batubara. Gitu dia, Bang Dikli. Oh, berarti ternyata teman pemilih ada loh media sosial KPU Batubara yang senantiasa menyebarkan atau menyampaikan informasi khususnya tentang pemilu dan pemilihan maupun tentang sosialisasi pendidikan pemilih. Nanti teman pemilih bisa join, bisa gabung atau bisa invite media sosial KPU Batubara. Nanti akan kita sampaikan linknya, akunnya. Silahkan teman-teman pemilih follow atau ikutin. Nanti sama-sama kita belajar terkait pemilu dan pemilihan. Nah, hari ini juga KPU Batubara dalam hal kegiatan-kegiatan yang sudah terstruktur dan kegiatan rutinitas selama 1 minggu, KPU Batubara tetap mengupload dan itu tetap di-share kepada seluruh masyarakat apabila melihat media sosial KPU, khususnya di Facebook, di Twitter, kemudian di YouTube. Makanya apapun jenis kegiatan yang ada di KPU Batubara, tim Divisi Parmas kami selalu itu untuk mempublikasikan atas kegiatan-kegiatan tersebut. Maka dari itu, jangan lupa untuk like, mengkomen, dan meng-share agar media sosial KPU Batubara ini menyebar luas dan diketahui oleh halayak ramai di Kabupaten Batubara. Dan semakin banyak juga informasi yang tentang pemilu dan pemilihan semakin banyak diketahui masyarakat. Benar, ya, Pak? Bung Benar Dikli. ya, Pak? Iya. Berarti melihat pentingnya media sosial, platform media sosial bagi penyebarluasan informasi khususnya tentang pemilu dan pemilihan, berarti konsen sekarang di KPU Batubara juga ikut terus meng-up media sosial yang dimiliki KPU Batubara ya Pak? Ya itu harus, karena apapun ceritanya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Benar, apalagi sekarang Gen Z banyak sekali yang sudah sangat aktif di media sosial kita ya Pak. Benar. Iya, semua tidak terlepas hampir rata Gen Z hari ini saya pikir sudah memiliki media sosial. Benar, apalagi Instagram, TikTok, dan ya, Facebook benar. ya Pak. Iya benar ya Pak. Hal yang dibutuhkan, kebutuhan Gen Z setiap bulannya salah satunya adalah membeli pulsa untuk isi paket. Benar. Makanya mereka ketika mengisi paket ya tidak lain dan bukan mereka melihat media sosial mereka. Benar. Makanya oleh karena itu jangan lupa bergabung, berteman kepada media sosial KPU juga agar kegiatan KPU Kabupaten Batubara bisa dilihat. Iya. Dan seluruh
perkembangan informasi seputar pemilu, pemilihan, hasil pemilu dan pemilihan dapat teman pemilih dapatkan secara cepat dan akurat ya Pak. Benar, Bang Dikli. Ya Pak, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai apa saja strategi maupun agenda KPU Batubara, pemanfaatan media sosial, sasaran dari Sosdikli Parmas yang akan dilakukan oleh KPU Batubara. Sekarang saya ingin bertanya Pak, terkait kerjasama. Biasanya kan KPU Batubara itu kan dalam hal sosialisasi pasti akan menggandeng pihak-pihak tertentu untuk memberikan ataupun bekerja sama untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Untuk saat ini, apakah KPU Batubara sudah memiliki rencana ataupun sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga seperti LSM ataupun organisasi pemuda atau organisasi agama, masyarakat atau sebagainya gitu Pak? Oke, baik. Kalau terkait kerjasama dalam hal pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, penyelenggara pemilihan umum KPU Kabupaten Batubara tidak terlepas dalam kerjasama dalam hal kerjasama kepada stakeholder. Stakeholder ya Pak. Nah, kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan KPU saja, ya saya pikir itu kurang maksimal. Makanya di 2024 yang lalu, pada saat pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin, kita ada beberapa jalinan kerjasama. Nah, ketika menjalin kerjasama, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU, maka akan kita libatkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Batubara. Ya, saya pikir stakeholder, organisasi, ormas, kemudian dan lain sebagainya, saya pikir kalau yang dia memang terdaftar di Kesbangpol dan ada nama-nama organisasinya dan juga ormasnya, itu kita pikir nggak ada yang terlewati untuk kita undang untuk menjalin kerjasama itu. Nah, namun untuk kedepannya nih nanti kita juga akan lebih mengoptimalkan lagi. Nah, kalau yang kemarin di saat pada pelaksanaan pemilihan, kita juga bekerja sama hampir seluruh media sosial, media online dan media cetak dan media televisi yang ada di Batubara ini kita masukkan di dalam suatu wadah yang dinamakan itu adalah Media Center KPU Batubara. Nah, mereka kawan-kawan dari media, dari wartawan dan jurnalis ini yang membantu kita dalam mempublikasikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batubara. Nah, alhamdulillah, terima kasih juga yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada abang-abang, kawan-kawan jurnalis, media, baik itu televisi, media cetak, dan media online yang telah aktif dalam hal mensosialisasikan dari mulai tahapan hingga selesainya pemilihan serentak di tahun 2024 kemarin. Lagi itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada abang-abang kami. Nah, juga nanti ke depannya kita juga akan mengacu kepada kerjasama yang lalu yang di 2024. Namun kita nanti akan juga bangun kerjasama yang lebih meluas lagi kepada stakeholder. Ya, mungkin kalau kemarin cakupan di kabupaten, maka nanti kita akan turun langsung ke kecamatan maupun ke desa untuk saling menjalin kerjasama di bawahnya. Oke, berarti yang sudah baik kita tambah lebih baik lagi. Tambah lebih baik lagi. Yang sedikit masih agak sedikit kurang baik kita perbaiki di tahun yang mendatang. Ya, benar. Kita juga menerima koreksi dan juga menerima masukan yang membangun untuk perbaikan di KPU Kabupaten Batubara ini. Oke, Pak. Terakhir, Pak, apa yang menjadi harapan Bapak untuk peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Batubara untuk pemilu yang akan datang? Nah, berbicara mengenai harapan, tentunya kami hari ini selaku orang yang diamanahkan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum khususnya yang ada di Batubara ini sangat berharap untuk pelaksanaan pemilu maupun pemilihan berikutnya dalam hal peningkatan partisipasi ini merupakan target utama ataupun merupakan penilaian bagi kami dalam hal aktifnya mensosialisasikan kepada masyarakat dalam hal mengedukasi untuk melakukan pemilihan di hari H. Nah, oleh karena itu juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, ya, untuk pemilu maupun pemilihan yang akan datang, ya, mohon untuk memiliki kesadaran dalam dirinya
memilih pemimpin yang memang benar-benar berdasarkan kemauan dan keinginan dan keikhlasan hatinya untuk melangkah ke TPS. Jangan menganggap siapapun pemimpinnya kita ini nggak jadi apa-apa gitu. Namun akan tetapi anggaplah kita memilih itu ada setetes harapan dalam perubahan yang lebih baik. Walaupun hari ini kita rasakan sudah baik, berikutnya ketika kita datang ke TPS untuk memilih pemimpin ke depannya, itu kita ada harapan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, timbulkan kesadaran dalam diri kita, jangan kita berharap datang ke TPS itu ada iming-iming. Jadi kita berharap datang ke TPS itu berdasarkan hati nurani dan penuh dengan keikhlasan dalam memilih pemimpin yang ada di Kabupaten Batubara ini khususnya dan umumnya yang ada di Indonesia. Iya. Terima kasih Pak, tadi menarik sekali menitipkan amanah kita kepada pemimpin. Mari luangkan waktu. Siap. Mari siapkan hati untuk datang ke TPS, ringankan hati, ringankan langkah untuk datang ke TPS. Siap. Jadi demikian tadi sedikit pengalaman, sedikit berbagi cerita, berbagi informasi, berbagi ilmu dengan Kordip atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Siap. Bapak Abdillah, terima kasih. Terima kasih Bang Dikli. Jangan bosan-bosan loh Pak. Siap, kita akan diundang pasti hadir. Setiap diundang kata hadir ya Pak. Iya. Oke, nanti akan kita jadwalkan kembali ngobrol pemilu, ngopi bersama Pak Abdillah terkait partisipasi Boleh. maupun tentang SDM berikutnya. Ini Pak. merupakan podcast untuk perdana bagi saya nih kan? Ini perdana, tapi jangan bosan. Iya, artinya nanti berikutnya ada lagi ya. Pasti ada Pak. Boleh. Oke. Demikian tadi teman pemilih berbagi pengalaman kita dengan Bapak Abdillah selaku anggota KPU Kabupaten Batubara, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Batubara. Demikian tadi saya Dikli beserta seluruh tim podcast KPU Batubara, ada Bang Diktor, ada Kak Diva. Sampai jumpa dan jangan lupa terus saksikan podcast KPU Kabupaten Batubara setiap Jumat hanya di channel YouTube KPU Batubara. Stay tune ya. Selalu melayani. Iya, selalu melayani. Terima kasih, sampai jumpa. Siap.